Terpadu Al-Furqon Palembang. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut siswa kelas 12 SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2024-2025. Hadirin dimohon duduk. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Lighting, standby. And good people, stand by.
Denting pernah Denting pernah mulai terdengar, buku-buku tersusun rapi di meja. Hari ini awal perjuangan besar, waktunya belajar. Mari kita mulai. Mau kemana kalian? Mau masuk kan? Mau masuk? Iya. Ini pukul berapa sekarang? Pukul 8 tadi. Pukul 8. Ini sudah menjadi kebiasaan. Sudah tidak pakai seragam lengkap, terlambat pula. Kalau begitu, mari ke Ustaz sekarang. Di persimpangan jalan panjang kita mencari arti kehidupan. Tanya pada waktu yang terus berjalan. Siapa diri ini sebenarnya? Masa muda penuh pencarian, mengejar mimpi, menembus batasan. Jatuh bangun, luka dan tawa, semua kisah menuntun cahaya. Ustadz minta, tolong jangan diulangi lagi. Jadikan ini yang terakhir. Sebagai konsekuensi, silakan tulis Al-Quran sekian halaman. Hampir nih kau dari tadi. Mana daripada bernyampak tadi? Iya. Hampir muka kamu buruk tinggal aku lamunan. Ating melok tadi hampir nyampak buruk gila. Mas Luan kan. Aku lama ini, kamu lari kalau nampak tadi. Nggak nyala kan tapi yang soalnya serem nian tadi kau. Iya. Tapi lucu juga ya amun dia nyampak. Dap. Menu udah dap. Emang duit kau kemana? Habis lagi? Boros nian. Ada dah 100 bayar eja ke tolong. Yang kemarin lagi belum kau balik ke? Tidak? Oi, kau ni cemekek anian. Bisa kecil duit tu masih balik tu lau, selalu baik. Cak ini be, kau nelpon mama kau, minta duit. Dah kemarin tu aku lah nelpon sama aku. Sekarang nelpon lagi. Kena marah jauh aku. Omongi be, buat tugas, minta lebih. Dah. Nak, bangun. Bangun. Silakan ambil air wudhu dulu. Keluar sebentar, ambil air wudhu dan masuk lagi ke dalam kelas. Ya.
Baik, Kang Ustaz, ini adalah materi kita hari ini tentang permutasi. Ustaz harap semuanya mengerti apa yang Ustaz sampaikan. Malik, kamu sedang apa? Kamu main HP ya? Kamu tahu aturan sekolah ini kan? Ketentuan yang sudah dibuat, tahu kan? Kasihkan HP-nya sama Ustaz sekarang. Bang, kenapa kalau bawa HP? Nggak boleh. Aturan apa itu? Lagian, saya kan di sini bayar. Malik, kamu tahu nggak siapa yang mempesi ban motor Ustaz Fernando? Dua-duanya pula. Nggak tahu kan? Bener, nggak tahu. Ustaz tahu lo orangnya? Oh, gitu ya, Tad? Iya, karena Ustaz sudah lihat CCTV-nya siapa pelaku yang mempesi ban Ustaz Fernando. Apa ini, Tad? Surat pemanggilan orang tua. Tolong berikannya kepada orang tuanya. Loh, salah saya apa, Tad? Mau Ustaz lihatkan rekaman CCTV-nya. Sekalian pemanggilan orang tua pada saat perihal dengan kaum wahid kemarin. Ya, Tad. Saya pamit, Tad. Apa ini? Hah? Mau sampai kapan kamu buat ayah kesal seperti ini? Kamu itu punya pikiran tidak? Dari SMP sampai sekarang sudah 3 kali pindah sekolah. Masih untung ayah mau menyekolahkan kamu. Kalau tidak, sudah jadi gembel kamu di luar sana. Bukannya berprestasi, malah membuat ulah terus-menerus. Camkan itu. Paham kamu? Nah, Allah itu selalu memberikan kesempatan kedua, bahkan lebih dari situ, atas kegagalan maupun kesalahan yang pernah kita lakukan. Apapun itu, kalau Allah saja maha baik, kenapa kita tidak memperbaiki diri kita untuk diri sendiri? Nah, sebentar lagi akan ada lomba Olimpiade Matematika. Waktu tinggal 2 bulan lagi. Kalau mau, Ustadz insya Allah siap membantu. Kalau bisa jangan disia-siakan. Dan Ustadz yakin Malik pasti bisa untuk memberikan yang terbaik. Waktunya belajar, buka cakrawala, langkah kecil menuju mimpi besar kita. Dengan ilmu
di sana, lembaran baru, semangat membara. Langkah maju, harapan di dada, waktunya belajar raih cita-cita. Waktunya belajar, buka cakrawala, langkah kecil menuju mimpi besar kita. Dengan ilmu kita bersinar, bimbingan Allah jadi bijak. Buku terbuka, hati pun ikhlas, menuntut ilmu, jalan penuh pelas. Setiap huruf Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nabikan sunnah jarota memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera semua kita pendidikan bangsa damai sentosa.
terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Para tamu undangan yang berbahagia, Talita Mumtaza Olivia Harahap, Maryam dan Muhammad Naufal dari kelas
berbahagia. Tepuk tangan yang meriah. Lembaran buku itu perpisahan. Labu bercampur haru, menceritakan kisah suka dan duka. Guratan pena persahabatan terukir. Ruang kelas akhir cerita. Mainkan kelas 12 tahun pelajaran 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Distinguished Chief Furqan Education Foundation Palembang, the Honorable Headmaster of Islamic Integrated High School of Al-Furqan Palembang, and all management team. the Honorable all teachers, guests, and my friends. Praise be to Allah who promised His faithful slaves victory and support by saying, and it was a duty upon us to aid those who believe. I bear witness that there is none to worship but Allah, one with no partners. He sent His messenger Muhammad with guidance and the religion of truth to cause it to prevail over all religions, even though the unbelievers may detest it. And I bear witness that our Prophet, beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is the messenger of Allah. He is the Imam of the pious, the mercy to the world. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita semua yang mengikuti cahayanya hingga hari perhitungan. The next agenda is the National Indonesia Raya. The audience, please stand up. Hadirin dimohon berdiri.
audience, please be seated. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, dan jiwa yang masih penuh semangat. Pemuda dan para pada karakter pemuda dalam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, berita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk
Hadirin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi. Nahnu nakussu alaika ya Muhammad khabaruhum al-ajib ala wajhi as-sidqi bila ziyadah wala nuqsan. Dengan demikian hadirin, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah yang isi beritanya adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang berkarakter, yaitu pemuda yang teguh pendirian. Pemuda-pemuda yang pandai mempertahankan akidah dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalan tanah daripada mati bercermin bangkai. Pun di negeri tercinta ini hadirin, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik kemerdekaan, berbagai organisasi Trikoro Darmo, Jong Islami Tenbon, bahkan kita mengenal Bung Tomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi Stuttgiber, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sampai-sampai Bung Karno mengatakan, "Give me 10 youth, I will shake the world." Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah, karakter pemuda yang kuat menurut perspektif Al-Quran dibangun oleh ilmu pengetahuan yang mendalam. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng. Tetapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang positif, inovatif, progresif dan produktif. Oleh karena itu hadirin, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki, bekerja dan bekerja. Sebab sabanun al-yawmu rajulul ghad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jagonya pemimpin yang akan datang. Ibu bapak dan kakak-kakak, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Indah bunga di tengah taman. Sampai jumpa untuk teman-teman. Semoga bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maupun kita. Now we kindly invite Mr. Haji Hairil Abdillah SECWC, the Chief of Al Furqan Education Foundation, to give the welcoming speech. To Mr. Haji Hairil Abdillah SECWC, the time is yours.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya banggakan dan yang saya hormati ibunda kami Ibu Hajah Masni, dan juga yang saya banggakan seluruh pengurus Yayasan Sid Al-Furqan yang hadir pada kesempatan ini bersama saya Ibu Erna, Ibu Rini, Dr. Nanda dan Pak Sahim, dan juga manajemen Sid Al-Furqan, Pak Agus Priatmono, Pak Khairi Susanto, Bu Salama dan Bunda Dwi, dan juga yang saya banggakan seluruh kepala unit, kepala bagian, seluruh ustadz dan bunda tenaga pendidik Sid Al-Furqan, dan terkhusus yang saya hormati tuan rumah Ustadz Jusman Fitriansah, kepala SMA IT Al-Furqan, dan juga yang saya hormati ketua komite SMA IT Al-Furqan beserta bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid SMA IT Al-Furqan, dan juga terkhusus untuk anak-anak ustadz, calon-calon alumni SMA IT Al-Furqan. Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah. Limpahan nikmat yang diberikan Allah kita semua sangatlah banyak, sangatlah melimpah. Dan yang paling kita syukuri, Allah masih berikan kita, Allah tancapkan nikmat hidayah di hati kita sehingga kita masih di atas ketaatan. Dan pada hari ini SMA IT Al-Furqan kembali melaksanakan wisuda atau pelepasan siswa kelas 12 angkatan ke-11. Salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang paling suci di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Kita senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau. Kita berharap kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli salim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang senantiasa dirahmati Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid, saya katakan adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena apa? Karena bapak, ibu semua sudah dikaruniai Allah anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau mungkin bapak dan ibu memperhatikannya beberapa tahun yang silam, dari mereka anak-anak sampai memasuki usia remaja sekarang ini, mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang cerdas, yang penuh dengan prestasi, penuh dengan bakatnya. Dan inilah yang patut kita syukuri. Bapak dan ibu sudah menginvestasikan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang senantiasa bertauhid. Maka mereka inilah nantinya yang akan senantiasa mendoakan bapak dan ibu semua. Ketika kita sudah menghadap Allah, ketika kita sudah sampai ajalnya, tubuh kita terbujur kaku, terbungkus kain kafan, maka anak-anak inilah yang akan menyolatkan jenazah kita, dan merekalah yang senantiasa akan mendoakan kita sampai kita di yaumil akhir nanti. Maka pada hari ini, pada kesempatan ini, Bapak Ibu semua akan menyaksikan anak-anak kita akan diwisuda, dan kita akan menyaksikan semua prestasi-prestasi, baik itu prestasi akademik dan juga prestasi non-akademik yang sudah dicapai, yang sudah diraih oleh semua putra-putri kita selama 3 tahun lamanya menempuh pendidikan di SMA IT Al-Furqan ini. Maka itulah hasil dari pendidikan yang mereka tempuh selama 3 tahun di SMA IT Al-Furqan ini. Dan kami pun selalu berupaya memberikan pendidikan yang terbaik untuk semua putra-putri kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan bahwa dari 91
91 anak-anak kita, putra-putri kita yang akan diwisuda pada hari ini. Ada 29 anak-anak yang telah diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Yang pertama, salah satu ananda kita keterima di Universitas Indonesia UI Jakarta. Dan ini pertama kali SMA IT Al-Furqon meloloskan anak kita di UI melalui jalur prestasi. Selamat, barakallah, untuk Ustaz ucapkan untuk Ananda Dafa. Dan juga menyusul satu anak kita keterima di IPB Bogor, kemudian satu diterima di Universitas Jambi, Unja. Kemudian satu anak diterima di Universitas Bengkulu, satu anak diterima di ITS, Institusi Teknologi Sumatera. Dan juga 13 anak terima di Universitas Sriwijaya. Kemudian 11 anak yang lainnya diterima di Poltek Negeri, Poltek Negeri Unsri, Poltek Negeri Jakarta, Poltek Negeri Bandung, dan juga Poltekkes Kemenkes Palembang. Alhamdulillah ini semua adalah berkat doa Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang senantiasa mendoakan anak-anak kita. Insya Allah semua harta uang yang Bapak Ibu berikan untuk pendidikan anak-anak kita, putra-putri kita, insya Allah Allah ganti dengan jumlah yang lebih berlimpah lagi dan berlipat ganda lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang senantiasa kami banggakan dan kami cintai, dan juga pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa SMA IT Al-Furqon selalu membuka pendaftaran di bulan Oktober gelombang pertama dan gelombang kedua di bulan Januari. Jadi kalau ada adik-adiknya dari anak-anak kita yang diwisuda pada hari ini masih di bangku SMP ingin melanjutkan ke jenjang SMA, segera tentukan memasuk ke SMA IT Al-Furqon. Karena kalau ikut tes di SMA negeri dulu kemudian tidak diterima baru masuk ke Al-Furqon, mohon maaf pada saat itu kami sudah penuh kuota kami. Maka tentukanlah pilihan lanjutannya yaitu kepada SMA IT Al-Furqon. Dan juga Yayasan Sid Al-Furqon sekarang sudah membentuk unit baru, unit wakaf infak dan sodakoh, yang mana ini untuk meluaskan kebermanfaatan lembaga ini dan juga bergerak di bidang sosial bagi bapak-bapak dan yang ibu-ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan sosial dan lainnya dapat mengunjungi booth kami di meja depan. Dan juga terkhusus untuk semua anak-anak Ustadz yang akan diwisuda pada hari ini, Ustadz mengucapkan selamat, barakallahu fikum. Jadilah kalian kebanggaan orang tua, jaga nama baik lembaga, alma mater, jaga nama baik kedua orang tua. Jadilah kalian pemuda-pemuda yang berprestasi, kalian berhak untuk memimpin negeri ini di masa yang akan datang. Fahimtum? Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, saya selaku Ketua Yayasan mengucapkan permohonan maaf kalaulah pada kesempatan ini ada kekurangan yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala-galanya dan pada Allah saya mohon ampun. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Haji Haril Abdillah SMJ for the welcoming speech. البرامج يلي هي قراءة الدعاء وسيقرأ الأستاذ مرداني إسوس.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati dan pandangan kita, bermunajat kepada Allah. Semoga acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tastaba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari doa yang tidak terkabul. Allahumma ya Allah ya Hamid, Tuhan yang maha terpuji, dengan segala kerendahan hati kami keluarga besar Al-Furqan Palembang pada hari ini kami berkumpul di tempat ini mengucapkan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang telah Engkau berikan kepada kami, atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semoga Engkau berkenan melipat gandakan nikmat-Mu kepada kami, siswa-siswi kami yang telah menyelesaikan 12 tahun pendidikannya, keberhasilan orang tua wali siswa kami dalam mendukung pendidikan putra-putri mereka, Tuhan yang Maha Ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Wabil khusus Bapak Haji Juliar Rashid dan Ibu Hajah Desmawati Juliar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, let us welcome the performance of Asmaul Husna. They are joined in Al-Furqan Nasheed Voice, and the members are Zari, Happy, Gibran, Rizky, Gaisan, and Azka Tozika. Mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna bersama Al-Furqan Nasheed Voice.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Azim, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muttaqim, ya Afu, ya Ra'uf, ya Malikal Mulki, ya Mazul Jalali wal Ikram, ya Musid, ya Jami', ya Ghani, ya Muni, ya Mani, ya Adhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Wahid, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
time to listen the speech from one of student of the 12th grade. In this chance, it will be presented by Atik Lutfi Rahman. To Atik Lutfi Rahman, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Bapak Haji Khairil Abdillah SECWC. Yang saya hormati Kepala SID Al-Furqon Ustadz Agus Priyatmono SPD beserta manajemen. Yang saya hormati Kepala Unit TK, PG, SD, SMP, SMA, IT Al-Furqon dan seluruh hadirin yang berbahagia. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kami semua. Hari yang telah kami dambakan setelah berjuang bertahun-tahun lamanya. Tibalah saatnya untuk kami meninggalkan sekolah ini untuk mengejar mimpi kami di tingkatan selanjutnya. When we first walked through the door, we were filled with anticipation and hope to be a better version of ourselves. Banggalah kita yang berada di sini. Banggalah karena setelah perjuangan kita, setelah tiap-tiap paksaan untuk mengikuti lomba. For every night, untuk setiap hari yang kita habiskan demi melihat hari ini. Congratulations for all of us. Dan di hari yang istimewa ini, kami ingin memberikan dedikasi kami kepada orang-orang yang selalu ada bersama kami di setiap rintangan yang kami harus hadapi. We dedicate this for them, to the people who were always there for the good and the bad. Dan kami dedikasikan ini untuk mereka yang menjadi alasan kami berdiri sampai saat ini. Untuk ayah dan ibu tercinta kami yang selalu memotivasi kami untuk menjadi lebih baik. Yang selalu ada di belakang kami untuk mendukung segala pilihan yang kami ambil. Yang selalu ada untuk menghibur dan mengeringkan air mata kami saat kami sedih dan gundah. Sungguh, dari lubuk hati terdalam, kami berterima kasih. Ayah, Bunda, kami ucapkan terima kasih juga karena telah membela kami sampai ke titik perjuangan. Yang menjadi pemandu saat kami hilang arah dan pelita dalam kegelapan. Ustadz dan Bunda tersayang kami yang sudah membantu dan mengajari kami sehingga kami kelak dapat mengepakkan sayap kami di dunia yang lebih luas. Maafkan kami kalau kami telah membuatmu sedih, Ibu. Maafkan kami sudah membuatmu gundah, Ayah. Maafkan kami pernah membuatmu kesal, Ustaz. Maafkan kami mengabaikan perkataanmu, Bunda. Maaf pernah membentakmu saat kami kesal dan lelah. Padahal kami tahu kalian hanya menginginkan yang terbaik pada kami. Maaf, maaf dan maaf untuk semua kesalahan dan kesedihan yang pernah kami berikan untukmu. Sungguh, tidak ada kata yang dapat menggambarkan seberapa berterima kasihnya kami. Terima kasih untuk segala hal yang telah kalian lakukan bagi kami. Terima kasih untuk tiap tetes keringat yang kalian cucurkan bagi kami. Untuk segala air mata yang kalian teteskan bagi kami, semua hanya untuk kami. Terima kasih Ibu untuk segala sarapan yang Engkau siapkan setiap pagi untuk kami. Untuk tiap pelukan yang Kau beri setiap kami berduka. Terima kasih Ayah untuk setiap senyummu saat Engkau pulang walau lelah.
untuk tiap kata motivasimu yang Engkau beri saat kami hampir berputus asa. Terima kasih Bunda untuk tiap nasihat yang Engkau berulang-ulang berikan untuk kami, untuk dorongan yang kalian beri sehingga kami dapat berdiri di sini dengan bangga. Terima kasih Ustadz untuk antusiasmemu dalam menyemangati kami, untuk setiap tegur-teguran yang Engkau beri sehingga kami dapat menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendorong kami untuk mencoba hal-hal yang baru. Terima kasih sudah mendukung mimpi dan ambisi kami. Terima kasih karena kalian tidak pernah menyerah kepada kami. Terima kasih karena tidak pernah capek akan kami. Terima kasih sudah membuat kami berani. Terima kasih karena kalian tidak pernah luput dalam mengajak kami dalam kebenaran. Terima kasih. Dan sungguh sekali lagi kami akan berterima kasih kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Atik Lutfi Rahman for the speech. Now, let us listen the speech from the representative of the parents. In this chance, it will be delivered by Mr. Jody Arifin, the father of Ramadan Al-Kausar, the student of the 12th grade of SMAIT Al-Furqon, Palembang. To Mr. Jody Arifin, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kami haturkan kepada Bapak Ketua Yayasan Palembang, Bapak Haji Hairil Abdillah, SE CWC beserta jajarannya. Kepada Kepala SIT Al-Furqon, Bapak Agus Prayitno, SPD beserta jajarannya. Bapak, Ibu, mohon maaf, Ustadz mengajar, Bunda pengajar, Bapak, Ibu, wali orang tua murid, Ustadz asrama, anak-anakku yang berbahagia pada hari ini. Mohon maaf bila ada Bapak Ibu yang belum kami sebutkan satu persatu di dalam kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, kesehatan dan hidayahnya. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua istiqomah menjalankan risalah yang dibawa beliau dan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama izinkan saya, orang tua dari Ananda Muhammad Ramadan Al-Kautsar. Halo Nak. Siswa boarding school kelas 12 Al-Jazari, menyampaikan kata sambutan yang juga mewakili Bapak Ibu yang pada hari ini Ananda telah selesai menempuhkan pendidikannya di SMAIT Al-Furqon. Bapak Ibu, hari ini menjadi momen yang istimewa dan berbahagia buat kami para orang tua dan rasanya bangga dan terharu anak-anak bisa sampai di titik ini. Bapak Ibu, izinkan saya mengungkapkan kesan pembelajaran selama Ananda menuntut ilmu di sekolah Al-Furqon.
Ananda adalah siswa SD IT, SMP IT, dan SMA IT Al-Furqon. Dan saat SMA, Ananda adalah siswa boarding school dari kelas 10 hingga kelas 12 Al-Jazari. Pendidikan di sekolah ini telah membentuk Ananda menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan fondasi yang kuat untuk Ananda mencapai impiannya. Apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada Ananda untuk Ananda bisa belajar di sekolah ini. Sebagai orang tua, saya merasa terhormat bisa berdiri di sini mewakili para orang tua teman-teman seangkatan Muhammad Ramadan Al-Kautsar. Dan alhamdulillah Ananda diterima di Fakultas Ekonomi Prodi Studi Pembangunan melalui jalur SNBP tahun 2025. Alhamdulillah. Untuk anak-anakku semua, ini bukan akhir tetapi awal perjalanan kalian. Kami tahu perjalanan ke depan tidaklah mudah, tetapi kami percaya kalian sudah cukup kuat untuk melangkah dan menghadapi tantangan untuk menggapai masa depan yang gemilang. Doa kami akan selalu menyertakan dalam setiap langkahmu, anak-anakku. Kami juga mengaturkan terima kasih yang besar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Furqon, Bapak Haji Hairil Abdillah SE, CWC, beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala SIT Al-Furqon, Bapak Agus Prayitno SPD beserta jajarannya. Yang terhormat Profesor Dr. Muhajirin MA selaku pengisi tausiah. Yang terhormat Kepala Unit PGT, PGTK, SD, SMP, SMA, dan Asrama. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada ustadz-ustadz pengajar, bunda-bunda pengajar, guru BP, wabil khusus, ustadz-ustadz asrama, dan seluruh sivitas SMA IT Al-Furqon yang selama ini telah membersamai anak-anak kami bukan hanya dalam hal akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter, akhlak, dan nilai hidup anak-anak kami. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dedikasi yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai amalan ibadah. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan. Mohon maaf bila banyak mengalami kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Jody Arifin kami mohon untuk tetap berada di podium. Karena akan ada penghargaan dari Ketua Yayasan SID Al-Furqon kepada wali siswa atas kepercayaannya kepada lembaga. Perlu diketahui bahwa Ananda Muhammad Ramadan Al-Kautsar telah menempuh pendidikan selama 12 tahun dari SD, SMP, dan SMA IT Al-Furqon, serta 6 tahun asrama. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Ustadz Haji Hairil Abdillah SECWC untuk bisa menyerahkan penghargaan. Thank you very much, Mr. Jody Arifin, for the speech. Now we are about to see another great performance. It's a performance from Al-Furqon Nasyid Voice. Mari kita sambut Al-Furqon Nasyid Voice.
mengiringi demi siang hari, bila menampakkan dirinya demi malam apabila dia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah. Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD. Kepada Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, Bapak Haji Hairil Sarjana Ekonomi beserta jajaran pengurus yayasan. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon, Ustadz Agus Priyatmono SPD, beserta jajaran manajemen Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian yang saya hormati guru kami, Prof. Dr. Muhajir MA, yang insya Allah akan menjadi narasumber pada pelepasan tahun ini. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua, wali siswa kelas 12 angkatan ke-11 tahun ajaran 2024-2025. Dan terkhusus dan teristimewa kepada anak-anak Ustadz sekalian yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Allah takdirkan kita berkumpul di sini di dalam rangka, di dalam momentum pelepasan siswa SMA kelas 12 angkatan ke-11 tahun ajaran 2024-2025. Semoga hadirnya kita di sini
menjadi wasilah kebaikan bagi anak-anak kita, agar dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta keringat beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Beliau adalah seorang contoh pemimpin yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Seorang sosok guru yang menjadi uswatun hasanah bagi muridnya, dan seorang sosok nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, kita yang berkumpul di sini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, orang tua wali siswa kelas 12. Dalam kata sambutan ini, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan Bapak Haji Hairil Abdillah Sarjana Ekonomi beserta jajaran pengurus yayasan beserta manajemen Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan yang telah mendukung, yang telah menguatkan dengan kebijakan-kebijakan, yang telah mensupport program-program yang berada di Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan, khususnya SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Tanpa dukungan, tanpa support dari yayasan dan manajemen, maka program-program tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yayasan. Semoga dedikasi yang tinggi ini dan sinergi ini menjadikan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqan contoh bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 12 yang telah menitipkan, yang telah mengamanahkan putra-putri terbaiknya untuk bisa menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Furqan kurun waktu 3 tahun. Tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam membina, di dalam menanamkan akhlakul karimah, di dalam menanamkan nilai-nilai positif, mengajarkan kebaikan-kebaikan, menanamkan jiwa rabbani dan tarbiyah Qur'ani kepada putra-putri terbaik Bapak Ibu, pasti ada hilap dan salah kami di dalam membina dan mendidik tersebut. Dari hati lubuk yang paling dalam, saya Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Al-Furqan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali siswa sekalian. Karena tanpa Bapak maafkan, nanti di akhirat ditunggu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon maaf atas segala hilap, apa-apa yang telah mungkin kurang komunikasi atau miskomunikasi antara pihak sekolah dan orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami informasikan, alhamdulillah pada tahun pembelajaran atau tahun pelajaran 2024-2025 SMA Islam Terpadu Al-Furqan menorehkan kurang lebih 404 prestasi yang alhamdulillah prestasi tersebut didapatkan 196 didapatkan dari program LKTI, kemudian 94 didapatkan dari program Olimpiade, dan sisanya kurang lebih 54 prestasi didapatkan dari program life skill atau pembinaan kemampuan dan potensi siswa-siswi SMA Islam Terpadu Al-Furqan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prestasi ini tidak akan sempurna. Prestasi ini tidak akan didapatkan SMA Islam Terpadu Al-Furqan tanpa 3 pilar yang fundamental di dalam mendukung program-program tersebut. Pertama, peserta didik yang kreatif, guru-guru yang inovatif, dan orang tua yang proaktif dan kooperatif.
inilah sehingga SMA Islam Terpadu Al-Furqan dapat menorehkan hasil yang terbaik pada tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian terhadap dukungan tersebut. Semoga menjadi amal kebaikan dan amal jariah bagi kita semua. Selanjutnya kepada anak-anakku sekalian yang akan nanti dilakukan pelepasan, yang Ustadz banggakan bahwasannya momentum ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian, tapi ini adalah start awal, langkah awal bagi kalian untuk bisa mencapai kesuksesannya di masa yang akan datang. Masih banyak rintangan-rintangan yang harus kalian hadapi. Masih banyak duri yang tajam dan kerikil-kerikil yang akan melukai kaki-kaki kalian. Dan masih banyak jalan yang terjal yang harus kalian lalui. Dan masih panjang lautan kesabaran dan perjuangan yang kalian harus tempuh. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Ustadz berpesan kepada kalian, berazam dalam hati kalian dengan kalimat never give up. Jangan pantang menyerah. Bekali hidup kalian dengan kalimat manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, mungkin itu saja kata sambutan yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga niat baik dan doa yang baik dapat mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, sukses dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Noval, kakak tahu kan kalau sekolah kita mempunyai program School by Research, di mana program ini semua siswa dilatih untuk menjadi kreatif, inovatif, dan kritis, sehingga mampu menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang keren dan inovatif yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Benar sekali Lili, untuk mendukung program School by Research tersebut, sekolah kita juga memiliki program One Day with Professor. Dalam program ini, sekolah mengundang profesor untuk bisa menguji secara langsung karya tulis ilmiah yang telah dihasilkan siswa. Yes, you're right. Dan alhamdulillah berkat rahmat Allah, SMA Al-Furqan telah meraih banyak sekali kejuaraan di bidang karya tulis ilmiah, baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Nah Lili, acara kita selanjutnya juga berkaitan dengan profesor. Dengan penuh hormat, kami mohon berkenan Bapak Profesor Dr. Muhajirin MA untuk bisa menyampaikan tausiah kepada kita semua. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhajirin MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut taqwa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمغفرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المبعوث. رب صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Al-Furqan Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Abdillah beserta jajaran, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para kepala sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan pada saatnya Al-Furqan memiliki perguruan tinggi. Amin. Ya. Para dewan guru, para orang tua, murid, dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali kedua saya diberikan kesempatan oleh Al-Furqan untuk hadir di tengah-tengah sekolah yang Islami ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin saya tidak terlalu serius
Ya, karena nampaknya dari tadi nampaknya serius semua ini. Agak tegang kita ya. Taib, anak-anak sekalian, muhajirin yang berdiri di atas panggung sekarang adalah dulu orang yang hidup di kawasan Lebak Jakabaring. Nak. Orang tua kami tidak punya gelar dua-duanya. Saya hidup dulu sekolahnya Ngoyok, Pak. Saya kira anak-anak Al-Furqan ini nggak ada yang tahu Ngoyok. Para alumni, angkat tangan, ma makna Ngoyok. Nah, nggak tahu Pak ya? Nah, jangan, kalau ibu-ibu memang umurnya nian, ya. Ngoyok itu apa bahasa Indonesia Pak? Berjalan di banyu, becek nak. Iya, berjalan di Lebak, ya. Berjalan dalam kondisi banjir. Dulu orang tua Anda mungkin sekolah kayak gitu Pak ya. Yang tidak ada kendaraan, naik bus, kemudian alhamdulillah orang tua Anda semuanya sekarang sukses. Begitu juga kami Pak. Tinggal di kawasan Jakabaring itu luar biasa. Orang tua Anda pasti tahu Jakabaring itu adalah daerah Texas. Jakabaring itu anak-anak kan tahunya sudah menjadi Jakabaring Sport Center ya. Dulu Jakabaring itu nak Jawa, Batak Komring, Besak Kecik, Kuat Maling. Itu Jakabaring dulu. Mobil truk digere, waduh Masya Allah itu Jakabaring. Ya alhamdulillah saya dilemparkan orang tua saya ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur Pak. Kata orang tua saya ini budak lah hitam, nakal pula bang sudah dibabit ke di sekolah yang boarding katanya nak jadi apa. Sehingga saya dilemparkan di Jawa Timur ya. Itu sekilas info anak-anakku ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu sedikit, saya ingin menyampaikan sebuah semangat saja. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada anak-anakku. Seperti dua kata sambutan tadi mengatakan Anda bukan akhir tapi ini awal. Ya. Saya bangga karena mendengar informasi ada anak-anak kita ini yang lulusnya di ITB, di UI, di UGM. Mungkin juga ada yang di Unsri. Dan lain-lain lah. Dan itu semangat. Kalau boleh saya sampaikan sekarang, ya. Kebetulan anak-anakku sekalian, saya menjadi dosen di UIN Raden Patah sudah 28 tahun. Ada dua hal yang selalu saya nasihatkan kepada anak-anak, Bu. Yang mungkin Anda tidak akan dapat nanti di perguruan tinggi yang akan Anda duduki. Pertama saya ingatkan anak-anakku, ingat ini, camkan baik-baik. Jangan jadi mahasiswa yang hanya numpang meletakkan pantat di kursi kuliah. Oke ya? Kuliah, duduk, balik. Kuliah, duduk, balik. Kuliah, duduk, balik. Yang kedua, anak-anakku sekalian, jangan jadi mahasiswa melek walang. Melek walang itu tahu belalang. Belalang itu matonya jobol, Pak. Jobol itu matonya besar. Kapan dia terbang pasti nombur. Setiap belalang terbang itu pasti nombur. Matonya besar tapi tidak pacak nyingok apa-apa. Maka ketika Anda kuliah jangan jadi mahasiswa yang melek walang. Taunya yang di ekonomi, taunya cuma di ekonomi saja. Fakultas lain tidak tahu. Mahasiswa sekarang Pak, Bu, ditanya siapa WR2-nya, nggak tahu Pak. Bahkan fakultasnya sendiri, siapa nak nama WD3 kamu? Nggak tahu Pak. Buru-buru ketua LP2M, dekan fakultas lain. Oke nak ya, dua itu pesan buat Anda. Yang berikutnya ada satu kisah Pak. Mungkin kisah ini sudah sering didengar oleh Bapak Ibu sekalian, tapi ini menarik bagi saya untuk saya sampaikan. Anda tahu Michael Jordan? Siapa? Michael Jordan siapa? Pemain basket terkenal ya? Ya, dia pemain basket terkenal, bahkan seorang olahragawan terkaya Pak. Dalam kisahnya disebutkan begini. Michael Jordan yang lahir tahun 1963 hidup di komunitas orang-orang terpencil. Nah, kalau bahasa kita hidup di komunitas orang-orang hitam Pak. Dia 4 bersaudara dan dia miskin. Lalu orang tuanya
tidak ingin anaknya yang hidup di tengah komunitas yang tidak maju, yang tidak berkembang itu seperti mereka. Lalu dia panggil, Jordan sini. Singkat cerita begini, Jordan sini. Bapak ini punya baju kaos. Mungkin ada yang sudah hafal, mungkin ada yang tahu, nggak apa-apa, kita semangati lagi. Ya. Kata bapaknya, tolong jualkan baju kaos bekas ini. Kira-kira menurut Anda berapa harganya? Jordan bilang paling $1. Kata orang tuanya, bisa enggak Anda menjualkan ini menjadi $2? Sebut bes 10.000 jadi 20.000. Bismillah, kata Michael Jordan. Michael Jordan yang tengah hidup di daerah miskin itu, dia berpikir bagaimana caranya dia agar supaya baju bekas ini bisa laku. Lalu dia cuci, nak. Dia cuci bersih-bersih, dia kasih pengharum. Karena tidak ada gosokan waktu itu, dia dudukkan di atas sebuah papan, lalu dia tempo lagi, dia taruh lagi papan di atasnya biar dia agak rapi. Lalu Michael Jordan pergi di daerah kawasan yang ramai, dia jual baju itu. Sebut saja baju, siapa yang mau beli, $2, dan dia laku. Ketika laku, Michael Jordan memegang uang $2 dan dia sangat bangga karena prediksi semula adalah $1. Dia pulang dan dia bilang kepada ayahnya, kira-kira bak laku. Bagus, kata bapaknya. Dan itu dia lakukan sebulan, 2 bulan. Pada bulan berikutnya dia dipanggil orang tuanya lagi, nak sini. Tolong jualkan baju bekas yang sama ini. Kalau kemarin Anda mampu menjualnya $2, tolong jualkan $20. Kaget. Michael Jordan kira-kira kaget. Tidak mungkin lah, Pak. Baju bekas ini kemarin laku $2, sudah alhamdulillah. Sekarang Bapak suruh jualkan menjadi $20. Kenapa Anda, masuk kita ngapu kecut duluan gitu kan? Coba dulu lah, kata bapaknya. Anda punya potensi kok. Pak Yoba, bismillah. Michael Jordan terima itu, nak. Lalu dia berpikir, ini yang penting. Yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah, dia berpikir, ya Allah, kira-kira kalau masuk kita, mak manolah baju bekas ini pacak aku jual $20. Yang seharusnya hanya $2. Kebetulan Michael Jordan memiliki seorang sahabat yang pandai melukis. Dia minta lukis dengan kawannya, Lur, kalau masuk itu, tolong lukir, Lur. Baju ini Donald Bebek, yang kira-kira bentuknya agak lucu. Dilukiskanlah begitu cantik oleh sahabatnya, kemudian dia lipat, dia bungkus. Lagi-lagi, otaknya Michael Jordan berpikir, waduh, saya harus jual ini di tempat sekolah anak-anak atau di tempat bermainnya anak-anak yang dalam tanda kutip ekonominya menengah ke atas, Pak. Sebut saja dia jual di TK yang kaya lah, yang apa kalau di Palembang ini mungkin Azhar dan lain-lain lah, ya. Tiba-tiba ketika dia menawarkan baju yang ada Donald Bebek yang lucu tadi, ada orang tua yang tahu persis anaknya senang dengan Donald Bebek. Wah, bagus nian baju kaos ini ujungnya kan. Pasti anak aku senang. Panggilnya lah kira-kira, Lur sini. Berapa baju ini? $20 bunda ujungnya kan. Wah, sini aku beli. Anak aku senang dengan Donald Bebek nih. Nah, ini nih tip buat kau 5.000 lagi ujungnya. Kira-kira gitu ya. Laku, nak. Pulang dengan begitu bangga Michael Jordan ke orang tuanya, dia bilang, Pak, alhamdulillah aku mampu menjualkan baju yang nilainya semula $2 menjadi $20 plus tip $5. Kata ayahnya, aku bangga kepadamu. $25 ini sama dengan gajiku 1 bulan. Ditantangnya lagi Michael Jordan. Kata Michael Jordan, kata orang tuanya, nak, terakhir aku ingin menyuruhmu menjualkan baju ini. Tolong jualkan baju ini $200. Ya, silakan anak-anakku, putra-putri, mainkan logika Anda. Apa yang dilakukan Michael Jordan? Ayo, saya siapkan hadiahnya. Ayo, salah nggak apa-apa, nak, salah nggak apa-apa. Kita belajar. Tadi 2 trik saya sudah kasih tahu. Ayo, mainkan logika Anda. Saya sudah siapkan dolar di sini, Pak. Tidak tahu bentuknya kuning, biru, hijau, tidak tahu aku. Kira-kira apa yang dilakukan Michael Jordan untuk melakukan baju kaosnya menjadi $200? Gak apa-apa, berdiri aja sedikit lalu teriak. Oke,
tafadhol. Monggo. Kira-kira apa dalam logika Anda yang dilakukan Michael Jordan? Oh ya, nggak apa-apa, saya aja. Oke, good. Oke, baik. Pertanyaan tadi, trik apa yang digunakan untuk menambah harganya biar bisa dijual $200? Menurut saya menambah value, ketertarikan, dan menempatkan di posisi yang tepat. Menjual di tempat yang layak seperti yang dikatakan Ustadz bahwa baju Donald Bebek tadi bisa dijual di TK yang bisa dibilang keluarganya punya ekonomi yang tinggi. Berarti dia punya ketertarikan, punya target pasar yang jelas, dan punya trik tersendiri untuk menyelesaikannya. Lebih konkret triknya apa? Triknya menambah value dan ketertarikan terhadap orang lain. Oke, lebih konkret value-nya apa? Value-nya baik itu di tanda tangan seperti apa ya contohnya? Menambah value dari baju tersebut. Iya, biar dia laku $200. Mungkin itu bisa itu dilukis, mungkin itu bisa dicetak dengan gambar yang menarik untuk baik itu orang tua, anak dan sebagainya macamnya. Dan baik. Sekedar untuk beli permen. Waduh, terima kasih banyak Pak Majirin. Ingat saya enggak? Siswa MOBA. Oh, anak saya sendiri rupanya. Sukses. Ya, alhamdulillah. Siap. Aduh, saya tadi nggak mau buka rahasia, Pak. Jadi anak-anak Al-Furqan ini, Bapak Ibu yang mulia, keluarga besar Al-Furqan, banyak yang mereka juga bimbel, baik bahasa Inggris, baik bahasa Arab, maupun persiapan ke Pondok Modern Gontor di yayasan kami Mubalatansa. Ternyata nggak sengaja ketemu. Ingat saya nggak? Lupa saya, karena makin ganteng sih. Yes. Tapi anak-anak sekalian saya lanjutkan. Apa yang dilakukan Michael Jordan dengan tantangan orang tuanya agar supaya dia laku $200? Kembali lagi otak sehatnya Michael Jordan berpikir. Lalu kebetulan ketika itu datang seorang katakanlah artis terkenal Amerika. Saya lupa namanya karena bahasa Inggris, Bu. Ya. Kalau nak ngepek pacak, ya. Datang Inggris, main otaknya di sana. Tadi sudah hampir betul, menyerempetnya dikit lagi. Di tengah kerumunan promosi, ya, satu produk yang dilakukan oleh artis besar Amerika ini, anak kecil ini tadi ngintip-ngintip kira-kira nyerempet-nyerempet. Otaknya berapa? Dengan kepolosannya ketika seorang artis ini sudah bicara, dia berlari dan mendekati. Ya, dia dekati dan dia minta, tolong tanda tangani baju kaos ini, kira-kira cak itu. Ketika si artis ini bilang, "Ay, polos budak ini. Uji kita polos budak ini minta ini, tak kata politiknya kira-kira." Ditanda tangan tanda tangan itu, keluarlah dia dari gedung itu, di mana orang lain dengan segala kelebihan harta dan kehebatannya tidak bisa menegati artis yang hebat ini, Pak. Lalu Michael Jordan teriak, "Payo, siapa nak beli baju aku yang sudah ditanda tangannya seorang artis terkenal Amerika?" Lelang, nunjuk galawang, Pak. Aku 100, aku 200, aku 300. Alhasil singkat cerita, Michael Jordan dengan membeli video yang dikatakan tadi mampu menjual baju yang tadinya $2 menjadi $200. Betul ya? Lalu Michael Jordan pulang dengan bangga dan bersyukur. Lalu ayahnya bilang, "Anda sukses." Di tengah malam ketika mereka duduk bareng, ayahnya berkata, "Anandaku Michael Jordan," atau sebut sajalah nama Anda masing-masing. "Anakku, dari 3 kali saya suruh engkau menjualkan baju bekas. Dengan cara kreativitasmu berpikir itu bisa meningkat, apa hikmah yang bisa engkau ambil?" Tidak usah lagi, Pak, kaget panjang waktunya kalau nak minta lagi ke sini ya. Kata anandanya, "Ya, selama ada kemauan, selama ada keinginan, dan keinginan serta kemauan itu ditopang dengan juhdun, ya, ditopang dengan usaha yang maksimal, ditopang dengan kreativitas berpikir yang bagus, maka kita akan mencapai apa yang akan kita tujukan." Betul, anandaku. Tidak salah jawabanmu, tapi yang ingin kukatakan kepadamu, kata orang tua Michael Jordan, kalau baju bekas saja
nilainya bisa ditingkatkan, nilainya bisa dikembangkan, nilainya bisa lebih tinggi, apalagi kita, nak. Apalagi kita. Ya. Jadi kata orang tua, jangan pernah minder. Kita yang hidup miskin, kita yang hidup dimarginalkan orang, kita yang hidup tidak banyak dikenal orang, ya. Kenapa saya mau mundur sementara baju saja bisa ditingkatkan, saya punya potensi kok tidak bisa ditingkatkan. Ya, itu yang ingin disampaikan orang tuanya. Maka anak-anakku sekalian, ya, masing-masing Anda memiliki potensi, dan potensi itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Ya, saya tidak bisa mengatakan di sini tidak ada orang mampu, Pak. Insya Allah mayoritas semuanya mampu, alhamdulillah, Pak. Ya, gitu loh. Jadi ketika ada katakanlah talenta teman Anda, oh dia pinter bahasa Arab, saya enggak. Jangan pernah minder. Anda punya potensi yang lain, yang potensi Anda tidak dimiliki orang. Oh si anu itu kayo, dia pacak masuk kedokteran, saya tidak. Jangan pernah minder. Terlalu banyak anak yang orang tuanya secara ekonomi tidak begitu high, tapi dia masuk kedokteran. Ada kan sahabat kita karib kan ini sekarang nih, betul ya? Ini sahabat karib kita nih. Orang tua juga kalah, Pak, guru juga kalah, mohon maaf saya. Saya sering ceramah, ini gepeng, setan gepeng, Bu. Anak-anak biasanya jangankan dipanggil orang tua 2-3 kali kalau sudah main HP. Tsunami lagi tidak tahu dia. Ya, gempa bumi lagi tidak tahu kalau udah main HP. Maka nak azam nak. Ya, tadi disampaikan kepala sekolah, manjadda kuat dong, manjadda. Saya diwawancara orang-orang, Pak. Dulu SD saya di Jakabaring, setiap bagi rapot, anak-anak kamu tidak tahu nak, zaman orang tua Anda, dulu bagi rapot SD itu ada abangnya, ada merahnya. Betul Pak, Bu? Setiap bagi rapot merah saya setiap semester tidak kurang dari 5, Bapak Ibu. Betul Pak, demi Allah kalau saya bohong, Pak. Di Jakabaring, tahu lah dewe, mungkin ada yang mau di Jakabaring ngobrol sama saya setelah ini. Saya dilempar orang tua saya ke Gontor, saya tidak pernah kelas tinggi Bapak Ibu, selalu rendah. M, J, kelas J lagi, tidak pernah tinggi saya Pak. Maka saya diwawancara orang, Prof bagaimana mungkin secara intelektual Anda ini rendah? Dia omongkan macam itu. Teman-teman Gontor saya nggak percaya kalau saya profesor Pak. Saya bilang, saya jadi profesor bukan karena saya cerdas. Saya jadi profesor karena saya gigih. Ingat nak, orang pintar itu kalah nak sama orang gigih. Ya, terlalu banyak Pak orang doktor yang punya Scopus 13, 31. Saya cuma 1 jadi profesor. Enggak usah banyak-banyak kan gitu aja. Oke nak ya, dari cerita tadi paham nak ya? Kreativitas berpikir. Makanya Rocky Gerung kita ambil positifnya ya. Rocky Gerung selalu mengingatkan kita, ayo dong berpikir cerdas, berpikir sehat. Ya kan? Karena ijazah yang Anda miliki tidak bisa bicara nak. Ini kata Rocky Gerung Bapak Ibu ya. Anak-anak kuliah Bapak Ibu, ya, tidak perlu heran dan bangga kalau kuliah anak Bapak Ibu EPK-nya 3,97, 3,87. Dia nggak bisa bicara. Saya sudah terlalu sering menguji baik S1, S2, S3 dengan EPK 397 Pak. Ditanya kok lagi tidak pacak jawab. Ya anaknya kertas tidak bisa bicara. Tunjukkan hasil dari kertas yang membuat nilai-nilai itu. Saya bilang dengan anak-anak kami Pak, di antara mohon maaf 12 putri yang duduk di depan, saya tidak tahu nih. Yang cerdas siapa, yang bisa bahasa Arab siapa, yang pandai bahasa Inggris siapa. Yang nilai matematikanya 9 saya tidak tahu, yang nilai IPA-nya 7 saya tidak tahu Pak. Yang saya lihat, Masya Allah Adinda yang satu ini duduknya sopan betul, kakinya rapet, senyum terus, menyimak. Kan itu yang dilihat orang Pak. Artinya apa? Dalam pendidikan ada yang kita lupakan. Sebelum saya tutup, karena mungkin waktu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini terkait dengan kita para orang tua. Mohon maaf ya. Makanya tadi saya sudah bilangkan panitia, jangan ingatkan saya dengan waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nasihat yang tadi buat Anda, ini buat Anda ketika kuliah dan kami orang tua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Ya.
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Nah, ini ceramah Pak. Aku tadi tidak galak ceramah. Kalau ceramah ini biasanya wong nyiap ke amplop. Yo, lemaklah motivasi cak tadi baik kan? Ada disiap ke tidak apa-apa. Karena aku pendidik, ya. Saya ini pendidik Pak, ya. Gitu. Thayyib. Nah, tadi disampaikan kepada sekolah, kita tidak tahu apa-apa. Siapa yang mendidik Anda? Para guru, dewan guru. Baik para bunda-bundanya atau asatisnya ataupun musyrif-musyrifahnya. Ya. Saya Pak dengan wali santri kami saya bilang nih. Ya. Bapak Ibu jangan pernah ngomel, jangan pernah menggerutu, jangan pernah protes dengan sekolah yang mendidik anak Bapak Ibu. Ini asrama semua nak? Ya, mungkin ada yang di asrama. Yang di asrama Bapak Ibu, mulai mereka teduk, apa bahasanya? Kalau di kami itu musyrif-musyrifah. Gurunya yang mengatur mereka. Pakaian mereka sebut saja gurunya yang mendidik mereka. Mereka makan gurunya yang mendidik mereka. Mereka melanggar gurunya yang mendidik mereka. Mereka ngajari ABCD gurunya yang mendidik mereka. Mereka mandi gurunya yang mendidik mereka. Mereka salah berbaju gurunya yang mendidik mereka. Mereka yang tedok gurunya yang mendidik mereka. Jangan galak marah ke sekolah saya bilang. Kalau Anda tidak mau, yang dalam tanda kutip bahasa saya tidak enak, kalau anak Anda tidak mau dididik, bawa pulang. Orang tua kan cuma ngirim duit aja Pak. Bapak Ibu tidak tahu kan gurunya mungkin tidur tengah malam karena ada yang mungkin masih ada kegiatan Ustaz ya. Apalagi ada kegiatannya gurunya kadang-kadang sampai terlambat makan karena mengarahkan anak-anaknya dulu dan lain sebagainya. Maka ilmu yang kita dapat anak-anakku, dalam tanda kutip adalah semua dari guru kita. Makanya guru tanpa jasa itu memang kadang-kadang betul Pak. Ya. Apa yang saya ingin sampaikan di ayat ini, kita tidak tahu apa-apa lalu Allah kasih kita pendengaran dan mata dalam rangka untuk menuntut ilmu Pak. Makanya kita ini bisa pintar mendengar ataupun melihat ya. Kemudian kita praktekkan dan kita baca, kita pelajari semua dengan mata. Sayangnya, nyingkat saja ini, sayangnya banyak di antara kita sajalah, kita tidak usah bawa orang dari luar gedung ini. Kita bela untuk introspeksi diri Pak. Mereka yang punya ilmu, tapi ilmu yang dimilikinya tidak memberikan, mohon maaf, mungkin keberkahan dalam hidupnya. Mungkin ilmu yang dimilikinya dia gunakan pada jalan yang tidak tepat. Mungkin ilmu yang dimilikinya tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Kenapa? Karena ilmu yang didapat, baik dari telinga maupun dari mata, itu tidak diikuti wal afidah. Ya. Hati kecil. Maka ujunglah la'allakum tashkurun. Ya. Mohon maaf Pak. Kadang-kadang mereka yang dalam tanda kutip korupsi segala macam semuanya punya gelar, semuanya punya sudah haji bahkan. Mereka yang ahli ekom, mereka yang ahli hukum itu selalu seperti itu. Tetapi kenapa ujungnya tidak memberikan kemaksimalan? Karena tidak diolah dengan afidah. Singkat cerita, karena ini sudah siap-siap, ilmu yang kita dapat mestinya kita olah dengan hati. Ilmu apapun yang kita dapat ketika kita olah dengan hati, absar, sam'a, ya, kemudian basar, kita olah dengan hati Pak. Karena apa yang diinginkan oleh agama ini? La'allakum tashkurun. Nah kita kadang-kadang cuma sama saja kita maksimalkan, basar kita maksimalkan, tapi sama yang kita dapat, basar yang kita dapat tidak kita olah ulang dengan hati. Akhirnya apa? Kita tidak menjadi la'allakum tashkurun. Tidak menjadi orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terima kasih. Mohon maaf kalau tidak maksimal karena saya lihat, wah cuman jatah dikit waktunya, saya kontak panitia, ya Prof sedikit saja, ya udahlah saya bilang nggak apa-apa ya, lebih keakraban saya dengan para teman-teman ya di Al-Furqan. Anak-anak sekali lagi selamat, sukses buat Anda, orang tua juga selamat, sukses buat Anda ya. Ya tadi saya ngobrol dengan ketua yayasan, ya begitulah panjang lebar ya terkait dengan dunia pendidikan sekarang. Terima kasih, dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kira-kira ada manfaatnya ambil nak. Bapak Ibu ambil yang kira-kira ada manfaatnya. Yang tidak ada buang jauh-jauh dan tidak usah mengeluarkan kalimat ABCD, jangan nambah dosa macam gitu. Ya, gitu. Terima kasih, mohon maaf.
Ya, selamat lagi-lagi buat Al-Furqan dan anak-anak sekalian serta para wali santri. Astaghfirukum aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noval, tahu gak alumni SMA IT Al-Furqan Palembang itu sudah tersebar luas di perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Tahu dong Lili, bahkan alumni sekolah kita sudah ada yang melanjutkan studi di luar negeri. Seperti Madinah, Glasgow, Scotland, Malaysia, Korea, dan Turki. Masya Allah, luar biasa. Berkaitan dengan hal itu, acara selanjutnya adalah pembacaan siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri jalur prestasi. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bunda Intan Paramida Wardiani MPD selaku Wakil Kurikulum SMA IT Al-Furqan Palembang. Kepada Bunda Intan Paramida Wardiani MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dan seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB Angkatan 11 SMA IT Al-Furqan Palembang tahun pelajaran 2024-2025. Fazila Parsa telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, jalur SNBP. Naila Huzaifa telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas MIPA, Program Studi Farmasi, jalur SNBP. Keisha Atia Nurrahma telah diterima di Poltekkes Kemenkes Palembang, Program Studi D4, Teknologi Laboratorium Medis, jalur SPMB Prestasi. Salsabila Rivalda Ulfa telah diterima di Institut Pertanian Bogor, Sekolah Vokasi, Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, jalur SNBP. Aila Calisa Salsabila telah diterima di Institut Teknologi Sumatera, Fakultas Teknologi Produksi dan Industri, Program Studi Rekayasa Kosmetik, jalur SNBP. Windy Meiselin telah diterima di Universitas Negeri Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
program studi kedokteran jalur SNBP. Kalisa Majidatul Mutia telah diterima di Poltekkes Kemenkes Palembang, program studi teknologi laboratorium medis jalur SPMB bersama. Arfi Masrifa telah diterima di Poltekkes Kemenkes Palembang, program studi farmasi jalur SPMB prestasi. Lutfia Nur Syahri telah diterima di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi teknik kimia industri jalur SNBP. Aledia Syifa Salsabila Azhara telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran, program studi pendidikan dokter jalur SNBP. Aziza telah diterima di Poltekkes Kemenkes Palembang, program studi D4 Gizi dan Dietetika jalur SPMB prestasi. Habibah Latifa telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi administrasi publik jalur SNBP. Syifa Sarifa Salsabila telah diterima di Poltekkes Kemenkes Palembang, program studi farmasi jalur SPMB bersama. Naila Hasya Alia telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi jalur SNBP. Salwa Rahmadani telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi Ilmu Gizi jalur SNBP. Adela Syakira telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi Kesehatan Lingkungan jalur SNBP. Mustawa Sakina telah diterima di Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Bisnis jalur SNBP. Hoiron Al-Malik Afi telah diterima di Politeknik Negeri Bandung, Fakultas Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis jalur SNBP. Afif Ananda Rasya telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil jalur SNBP. Muhammad Danis Armansyah telah diterima di Politeknik Negeri Jakarta, Fakultas Teknik Sipil, program studi konstruksi gedung jalur SNBP. Rafael Dwi Handika Mardiono telah diterima di Universitas Bengkulu, Fakultas Kedokteran,
program studi pendidikan dokter jalur SNBP. Raihan Septian Zaki telah diterima di Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Studi Manajemen Informatika, jalur SNBP. Muhammad Ramadan Al-Kausar telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, jalur SNBP. Sultan Agung Tarizal telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, jalur SNBP. Muhammad Dafa Noval Falepi telah diterima di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jalur SNBP. Ahnaf Davi Abdillah telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, jalur SNBP. Zepsi Raihandra telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, jalur SNBP. Rivalsa Arfana Cahanda telah diterima di Politeknik Negeri Bandung, Program Studi Teknik Kimia Produksi Bersih, jalur SNBP. Miftahul Jana telah diterima di Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, jalur SNBP. Kami mohon berkenan untuk bisa melakukan sesi foto. Ketua Yayasan Sid Al-Furqon Ustadz Hairil Abdillah SECWC beserta istri, Kepala Sid Al-Furqon Ustadz Agus Priatmono SPD, beserta jajaran manajemen, Bunda Insinyur Salama MP, Bunda Dwi Murni SE, Ustadz Hairi Susanto SPD. Pengawas Wilayah R. Sukamto Ibu Hajah HR Nawati, Pengawas Wilayah HBR Motik Bapak Haji Sahim Dasam SEMM, Kepala SMA IT Al-Furqon Ustadz Jusman Fitriansyah SPD MPD, Ibu Rini Fitrawati, dan Dr. Gigi Islah Amanda.
adalah demikian seluruh siswa-siswi SMA IT Al-Furqon Palembang yang alhamdulillah sudah lulus melalui jalur SNBP dan SPMB. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang paling kita tunggu, yaitu seremoni pelepasan siswa kelas 12 SMA IT Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2024-2025 yang akan dibacakan oleh Bunda Desiana SPD dan Ustadz Fernando Essos. Kepada Bunda Desiana SPD dan Ustadz Fernando Essos kami persilahkan. Kami mohon berkenan kepada Kepala SMA IT Al-Furqon Ustadz Jusman Fitiansyah SPD MPD, Wakil Kurikulum Bunda Intan Paramida Wardiani MPD, dan Ustadz David Syahri sebagai wakak kesiswaan untuk bisa tampil di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi angkatan 11 SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2024-2025. Adela Syakira, Palembang, 23 Desember 2006. Anak pertama dari pasangan Bapak Junaidi Dahri ST dan Ibu Heni Rosnita STB telah lulus di Universitas Sriwijaya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Lingkungan, jalur SNBP. Setoran hafalan 4 juz, 4 prestasi tingkat provinsi, 9 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Aisyah Fitriani, Palembang, 8 April 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Dr. Ali Rinaldi SPOK Subs of Kinsos dan Ibu Dewi Sinugraheni AM. Setoran hafalan 5 juz, 18 prestasi tingkat provinsi, dan 30 prestasi tingkat nasional. Alaidia Syifa Salsabila Az-Zahra, Abu Muhyin, 30 Maret 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Alex Armansyah SK dan Ibu Elina Novrianti AM. Telah lulus Universitas Sriwijaya Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter, jalur SNBP. Setoran hafalan 7 juz, 2 prestasi tingkat provinsi, 10 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Ali Fia Tutri, Palembang, 24 Maret 2008. Anak pertama dari pasangan Bapak Doni Dewisman ST dan Ibu Ernika Erdikawati SK. Setoran hafalan 5 juz, 5 prestasi tingkat provinsi, 7 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, Program Studi Akuntansi, jalur SNBP.
Andrea Prastika Ramadhani, Palembang, 4 Oktober 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Erlian Walmi STMSI dan Ibu Yuli Indri SPD. Setoran hafalan 5 juz, 5 prestasi tingkat provinsi dan 3 prestasi tingkat nasional. Angguni Aguilera, Batu Raja, 6 Mei 2000. Anak kedua dari pasangan Bapak Amrul Fadli dan Ibu Ervina. Setoran hafalan 5 juz, 25 prestasi tingkat provinsi, 15 prestasi tingkat nasional, dan 2 prestasi tingkat internasional. Arfi Masrifa, Irawas, 20 Januari 2000. Anak ketiga dari pasangan Bapak Alafin SPD dan Ibu Elsa SPD. Telah lulus di Poltekkes Kemenkes Palembang program studi farmasi jalur SPMB. Setoran hafalan 4 juz, 8 prestasi tingkat provinsi dan 6 prestasi tingkat nasional. Aila Kalisa Salsabila, Kaiwat, 6 Juli 2000. Anak pertama dari pasangan Bapak Herian Samsesi dan Ibu Nurlani Hidayati. Telah lulus di Institut Teknologi Sumatera, Fakultas Teknologi dan program studi rekayasa politik jalur SNB. Setoran hafalan 5 prestasi tingkat provinsi, 6 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi internasional. Aziza, Palembang, 20 Februari 2008. Anak kedua dari pasangan Bapak Ferianto dan Ibu Istiana. Telah lulus di Poltekkes Kemenkes Palembang program studi Gizi dan Dietika jalur SPMB prestasi. Setoran hafalan 5 juz, 15 prestasi tingkat provinsi dan 7 prestasi tingkat nasional. Fazila Parsa, Tanjung Enim, 9 Maret 2008. Anak keempat dari pasangan Bapak Sudarmanto dan Ibu Fitriani. Telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi ilmu kesehatan masyarakat, jalur SNBP. Setoran hafalan 5 juz, 23 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Vina Nailatul Izzah, Jakarta, 3 Januari 2008. Anak pertama dari pasangan Bapak Dadan Sutisna Rahayu ST dan Ibu Yuli Isnaini STMSI. Setoran hafalan 5 juz, 5 prestasi tingkat provinsi, 8 prestasi tingkat nasional. Telah lulus di Universitas 11 Maret program studi Desain Interior jalur SNBP. Hanifa Naila Andani, Prabu Muli, 21 Februari 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Adrian SSDB MSc dan Ibu Marhaini SD. Setoran hafalan 3 juz, 9 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Jasmine Nadira, Sungai Liat, 4 September 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Dr. Gigi Al-Fazari dan Dr. dan Ibu Dr. Huria Dewi Sartika Panjaitan. Setoran hafalan 4 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional, dan 2 prestasi tingkat internasional. Keisha Atia Nur Rahma, Palembang, 24 Juni 2007. Anak pertama
dari pasangan Bapak Hendri dan Ibu Fatima Srihana SHI telah lulus di Poltekkes Kemenkes Palembang, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, jalur SPMB prestasi. Setoran hafalan 9 juz, 12 prestasi tingkat provinsi, 7 prestasi tingkat nasional dan 1 prestasi tingkat internasional. Salisa Mazidatul Mutia, Palembang, 7 Juni 2007. Anak keempat dari pasangan Bapak Usri Syamsuddin SD dan Ibu Eva Rianti, setoran hafalan 4 juz, 2 prestasi tingkat provinsi, 5 prestasi tingkat nasional. Telah lulus di Poltekkes Kemenkes Palembang, program studi teknologi laboratorium medis, jalur SBMB bersama. Khalifah Hairunisa, Palembang 9 Agustus 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Abdul Rizal SPD MM dan Ibu Warna Ade Maria SPD. Setoran hafalan 4 juz, 7 prestasi tingkat provinsi, 22 prestasi tingkat nasional dan 1 prestasi tingkat internasional. Lutfia Nursyah, Palembang 25 Januari 2000, anak pertama dari pasangan Bapak David Sahri SPD dan Ibu Herlinda SPD. Telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi Teknik Kimia Industri. Setoran hafalan 15 juz, 25 prestasi tingkat provinsi, 23 prestasi tingkat nasional dan 1 prestasi tingkat internasional. Maritza Aidi Rinanda, Palembang 1 Juni 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Muhammad Aidil Ali Fahmi SD dan Dr. Rosi Andarina SPD. Jumlah setoran hafalan 4 juz, 6 prestasi tingkat provinsi dan 4 prestasi tingkat nasional. Mutiara Tama Ad-Jamia, Palembang 26 Juni 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Heri Sutrisno SIP dan Ibu Liana Destri Santi AFD. Setoran hafalan 5 juz, 8 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional. Nabila Sofia Altafun Nisa, Palembang 1 Agustus 2008, anak ketiga dari pasangan Bapak Dr. Yusril KH SPSK dan Ibu Dr. Irma Siskawati SST MK. Setoran hafalan 4 juz, 18 prestasi tingkat provinsi, 22 prestasi tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Nadine Alvina Julianti, Palembang 11 Juli 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Alfi Oktariansyah dan Ibu Haryanti, telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi Teknologi Pangan, jalur SNBP. Setoran hafalan 4 juz, 31 prestasi tingkat provinsi, 24 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Naila Huzaifah, Muara Enim, 8 April 2007, anak pertama dari pasangan almarhum Bapak Haryadiansyah dan Ibu Hasmiana, telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas MIPA, program studi farmasi jalur SNBP. Setoran hafalan 7 juz, 15 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Naila Zakia Az-Zahra, Lubuk Linggau, 9 September 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Agung Danargito SIK MSI dan Ibu Nasria Haruna.
setoran hafalan 9 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 13 prestasi tingkat nasional, dan 2 prestasi tingkat internasional. Salsabila Rifalda Ulfah, Musi Banyuasin, 4 Mei 2007, anak kedua dari pasangan Bapak Rio Akbar dan Ibu Fatmawati, telah lulus di Institut Pertanian Bogor, Sekolah Vokasi Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, jalur SNBP, setoran hafalan 30 juz, 15 prestasi tingkat provinsi, 15 prestasi tingkat nasional, dan 2 prestasi tingkat internasional. Salwa Rahmadani, Oku Timur, 14 September 2007, anak kedua dari pasangan Bapak Tamto Wahyudi dan Ibu Rusnawati AMKL, telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Gizi, jalur SNBP, setoran hafalan 7 juz, 10 prestasi tingkat provinsi, 14 prestasi tingkat nasional, dan 2 prestasi tingkat internasional. Salwa Az-Zahra, Tanjung Karang 25 Juli 2007, anak kedua dari pasangan Bapak David Satriawan SH dan Ibu Anissa Yulianti SK. Setoran hafalan 5 juz, 12 prestasi tingkat provinsi, dan 10 prestasi tingkat nasional. Seril Viva Nabila, Palembang 4 November 2007, anak keempat dari pasangan Bapak Sukirman SP dan Ibu Maria AMK. Setoran hafalan 6 juz, 12 prestasi tingkat provinsi, dan 15 prestasi tingkat nasional. Sofia Naila Az-Zahra, Palembang 31 Oktober 2006, anak pertama dari pasangan Bapak Adi Kusuma Wardana AMD IPS HMSI dan Ibu Endang Caturwati. Setoran hafalan 4 juz, 3 prestasi tingkat provinsi, dan 16 prestasi tingkat nasional. Sipa Syarifah Salsabila, Palembang 5 Juli 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Hoiri Susanto SPDI dan Ibu Reni Ardianti SPD. Setoran hafalan 12 juz, 10 prestasi tingkat provinsi, 11 prestasi tingkat nasional, 1 prestasi tingkat internasional. Telah lulus di Poltekkes Kemenkes Palembang, program farmasi jalur SPMB bersama, dan telah lulus di Universitas Sriwijaya, program ilmu kesehatan masyarakat jalur SNBT. Wahyu Miftahul Jannah RGG, Palembang 14 Juli 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Komarizal Tajatul SM dan Ibu Apriyani SM. Setoran hafalan 15 prestasi tingkat provinsi, 10 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Wiki Mejeli, Palembang 2 Mei 2007, anak kedua dari pasangan Bapak Hendri SH dan Ibu Elmiati, telah lulus di Universitas Negeri Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Kedokteran jalur SNBP. Setoran hafalan 7 juz, 3 prestasi tingkat provinsi, 16 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Afifa Az-Zahra, Palembang 9 Agustus 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Al-Fazwi SE dan Ibu Seplina SE. Setoran hafalan 4 juz, 12 prestasi tingkat provinsi,
dan 8 prestasi tingkat nasional. Arabella Nizar, Palembang, 14 November 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Azhari Nizar dan Ibu Rika Rafika. Setoran hafalan 4 juz. Telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi ilmu hukum jalur SNBT. 5 prestasi tingkat provinsi dan 4 prestasi tingkat nasional. Habibah Latifah, Palembang, 14 April 2008. Anak pertama dari pasangan Bapak Fatullah dan Ibu Sri Astuti SHI. Telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Administrasi Publik, jalur SNBT. Setoran hafalan 4 juz. 4 prestasi tingkat provinsi dan 8 prestasi tingkat nasional. Herlina, Tulung Selapan, 1 Juni 2007. Anak kedua dari pasangan Bapak Harmansyah dan Ibu Helna. Setoran hafalan 4 juz. 3 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Ikna Haya Zakia Zahra, Tanjung Raja, 3 November 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Hengki Putra SPI dan Ibu Rika Leni Marlina SK. Setoran hafalan 6 juz. 10 prestasi tingkat provinsi dan 8 prestasi tingkat nasional. Mustawa Sakina, Palembang, 12 Desember 2006. Anak ketiga dari pasangan Bapak Haji TI dan Ibu Hajaidah. Telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, Fakultas Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Bisnis jalur SNBP. Setoran hafalan 11 juz, 9 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional. Naila Hasya Alia, Palembang, 11 Februari 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Handi Sapuan SE dan Ibu Sali Rusanti SE. Telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi jalur SNBP. Setoran hafalan 4 juz. 17 prestasi tingkat provinsi, 16 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Ahmad Fazil Ataya, Palembang, 11 Mei 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Dedi SE dan Ibu Neka Anugriyah Feni SPD. Setoran hafalan 7 juz. 9 prestasi tingkat provinsi, 2 prestasi tingkat nasional. Ahnaf Davi Abdillah, Palembang, 15 Maret 2000. Anak ketiga dari pasangan Bapak Iswardi dan Ibu Nur Afi Oktavia ASI. Telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politeknik, program studi Ilmu Komunikasi jalur SNBP. Setoran hafalan 4 juz. 3 prestasi tingkat nasional. Alif Firman, Palembang, 24 Mei 2000. Anak pertama dari pasangan Bapak Wasri dan Ibu Indonesia Anggraini. Setoran hafalan 4 juz. 3 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Kelvin Rasya Putra, Batu Raja, 18 April 2007.
Anak kedua dari pasangan Bapak Noviansyah ST dan Ibu Listari SE. Setoran hafalan 4 juz, 2 prestasi tingkat provinsi dan 2 prestasi tingkat nasional. Diki Desfrantito, Negeri Batin Baru, 26 Desember 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Al-Fahmi SE dan Ibu Eva Jayanti SE. Setoran hafalan 4 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, 1 prestasi tingkat nasional, dan 2 prestasi tingkat internasional. Khairan Al-Malik Afi, Muarainim, 12 Juni 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Andi Febrian SP dan Ibu Evi Mardalena SP telah lulus di Politeknik Negeri Bandung, Fakultas Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis, jalur SNBP. Setoran hafalan 4 juz, 12 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Fawaz Alwan, Sungai Lilin, 24 April 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Mahrozi dan Ibu Kurnia AMM. Setoran hafalan 5 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, dan 4 prestasi tingkat nasional. Muhammad Tingkir, Ulak Pandan, 14 Juli 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Dedi Sudrajat dan Ibu Asliana. Setoran hafalan 5 juz, 7 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Miftahul Jannah, Banyuasin 6 Maret 2007. Anak kedua dari pasangan Bapak Herman Sawira dan Ibu Muriati. Telah lulus di Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum jalur SNBP. Setoran hafalan 6 juz, 29 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional. Muhammad Ilham, Jakarta, 24 Mei 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Samsuir dan Ibu Elvi Susanti. Setoran hafalan 4 juz, 5 prestasi tingkat provinsi, 1 prestasi tingkat nasional. Muhammad Aditya Rais, Kayuagung, 19 Maret 2007. Anak kedua dari pasangan Bapak Muhammad Rais SC dan Ibu Devi Siska SS. Setoran hafalan 4 juz, 7 prestasi tingkat nasional. Muhammad Afif Suratna, Jakarta, 9 November 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Endang Suratna ST dan Ibu Hesti Wati. Setoran hafalan 4 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Akbar, Batu Raja, 7 September 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Bahroni dan Ibu Ena Eviarti AMDKL. Setoran hafalan 4 juz, 7 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Dafa Malik, Pangkal Pinang, 22 November 2006. Anak kedua dari pasangan Bapak Dadi Muradi STMT dan Ibu Siati Ningsih.
setoran hafalan 4 juz, 4 prestasi tingkat provinsi dan 10 prestasi tingkat nasional. Muhammad Hilmi Aminuddin, Palembang, 26 Juni 2007, anak kedua dari pasangan Bapak Baba Muhammad Khatami Eskom dan Ibu Masayu Suraya SD, setoran hafalan 5 juz, 2 prestasi tingkat provinsi dan 1 prestasi tingkat nasional, telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi bisnis digital, jalur SNBT. Muhammad Panji Putra Ramadan, Palembang, 1 September 2008, anak kedua dari pasangan Bapak Fahrozi dan Ibu Salbia, setoran hafalan 4 juz, 3 prestasi tingkat nasional. Muhammad Ramadan Al-Kautsar, Palembang, 15 Oktober 2007, anak kedua dari pasangan Bapak Jody Arifin SE dan Ibu Ervani Noviita SH, telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan, jalur SNBP, setoran hafalan 7 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Ramiza Zakwan, Pagar Alam, 15 April 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Yanto Effendi ST dan Ibu Rita Febriana AMD Cap, setoran hafalan 4 juz, 11 prestasi tingkat provinsi, 9 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Rapa Akila Satria, Palembang, 31 Mei 2007, anak pertama dari pasangan Bapak Satria Irawan dan Ibu Nini Novianti, setoran hafalan 4 juz, 3 prestasi tingkat nasional. Raihan Septian Zaki, Palembang, 13 September 2006, anak pertama dari pasangan Bapak Komarudin dan Ibu Zalifa, telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi manajemen informatika, jalur SNBP, setoran hafalan 5 juz, 15 prestasi tingkat provinsi dan 20 prestasi tingkat nasional. Reza Aditya Pratama, Tugu Mulyo, 3 Mei 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Adelita Iskandar dan Ibu Eni Farida, setoran hafalan 4 juz, 4 prestasi tingkat provinsi, 18 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Agung Tarizal, 10 Januari 2008, anak pertama dari pasangan Bapak Ferry Alfrizal dan Ibu Riztari Ana, telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi, jalur SNBP, setoran hafalan 4 juz, 21 prestasi tingkat provinsi, 12 prestasi tingkat nasional. Surya Agung Perdana, Mangun Jaya, 1 Mei 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Supelman dan Ibu Maria Susana, setoran hafalan 25 prestasi tingkat provinsi, 28 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Yongki Kurniawan, Muara II, 27 Mei 2007,
Anak kedua dari pasangan Bapak Sarwan dan Ibu Suasanayani. Setoran hafalan 4 juz, 1 prestasi tingkat provinsi, 13 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Ahmad Marwansyah, Palembang, 1 Maret 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Dedi ST dan Ibu Desti Sarina AMD. Setoran hafalan 4 juz, 3 prestasi tingkat provinsi dan 7 prestasi tingkat nasional. Aryo Zaki, Palembang, 28 April 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Dedi Zulkarnain ST dan Ibu Kristiawati. Setoran hafalan 4 juz, 7 prestasi tingkat provinsi dan 2 prestasi tingkat nasional. Telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi teknik listrik, jalur SNBT. Arkan Abdillah, Palembang, 22 November 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Khairil Abdillah ST dan Ibu Surya Anggraini ST. Setoran hafalan 4 juz, 10 prestasi tingkat provinsi dan 21 prestasi tingkat nasional. Telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi manajemen informatika, jalur SNBT. Atik Lutfir Rahman, Palembang, 17 Juni 2007. Anak pertama dari pasangan almarhum Bapak Yogi Siswanto dan Ibu Yusi Rosalina SPMSI. Setoran hafalan 4 juz, 5 prestasi tingkat nasional. Telah lulus, telah diterima di Institut Teknologi Sumatera, program studi teknik geologi, jalur SNBT. Dari Nugroho Afontur, Tanjung Kerang, 4 Desember 2006. Anak kedua dari pasangan Bapak Zuharis Afontur dan Ibu Anik Rahmawati. Setoran hafalan 4 juz, 15 prestasi tingkat provinsi, 6 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Farhad Fadil Fauzi, Rabu Muli 2 Oktober 2007. Anak kedua dari pasangan Bapak Irwan Fauzi SPMPD. Setoran hafalan 4 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 2 prestasi tingkat Fazil Maula, Palembang, 6 Februari 2000. Anak kedua dari pasangan Bapak Naufal SI dan Julia. Setoran hafalan 4 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat Fajar Putrata, Batu Reja, 31 Agustus 2000. Anak ketiga dari pasangan Bapak Sudan dan Setoran hafalan 4, 10 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional. Izudan Rasyad Ramadan, Palembang, 23 September 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Anwar Zaini Esos dan Ibu Rastiti Hidati Esos. Setoran hafalan 4 juz, 23 prestasi tingkat provinsi, 13 prestasi tingkat nasional, dan 2 prestasi tingkat internasional. Muhammad Akbar Bozat, Batu Reja, 15 Januari 2008. Anak pertama dari pasangan Bapak Putri SEMM
dan Ibu Zakia SEM. Setoran hafalan 5 juz, 13 prestasi tingkat provinsi, 6 prestasi tingkat nasional. Muhammad Raihan Al-Rabain, Tanjung Enim, 28 Agustus 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Erlansyah Bakri AMD dan Ibu Yopi Puspasari SB. Setoran hafalan 4 juz. Telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi akuntansi jalur SNBT. 13 prestasi tingkat provinsi dan 32 prestasi tingkat nasional. Muhammad Rizki Bintang Dwi Satria Rozali, Sekayu, 24 Mei 2007. Anak kedua dari pasangan Bapak Andri Syahrial STMSI dan Ibu Septi Handayani SIP MSI. Setoran hafalan 5 juz. 5 prestasi tingkat provinsi, 15 prestasi tingkat nasional. Telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi informasi jalur SNBT. Muhammad Arif Latif, Timika, 1 November 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Azwan Fadli ST dan Ibu Fedwi Harnianti SPD. Setoran hafalan 4 juz, 6 prestasi tingkat provinsi, 10 prestasi tingkat nasional. Telah lulus di Universitas Sriwijaya, program studi teknik mesin, jalur SNBT. Muhammad Dafa Naufal Fahlevi, Palembang, 9 Februari 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Nofrizal Fahlevi SS dan Ibu Rani Prastiwi SS. Telah lulus di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi keselamatan dan kesehatan kerja jalur SNBT. Setoran hafalan 4 juz, 15 prestasi tingkat provinsi, 15 prestasi tingkat nasional, dan 3 prestasi tingkat internasional. Muhammad Dafa Wildani, Palembang, 1 Juni 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Dr. Ismi Wildani SPM dan Ibu Nina Murlina. Setoran hafalan 4 juz, 2 prestasi tingkat provinsi dan 3 prestasi tingkat nasional. Muhammad Danis Armansyah, Palembang, 27 Juli 2007. Anak kedua dari pasangan Bapak Beni Armansyah SE dan Ibu Kurniati. Telah lulus di Politeknik Negeri Jakarta, Fakultas Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Gedung, jalur SNBT. Setoran hafalan 4 juz, 4 prestasi tingkat provinsi, 4 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Fadlin Riansa Putra, Bogor, 21 Oktober 2000. Anak kedua dari pasangan Bapak Aryan Apriansyah Eskon dan Ibu Dr. Merinda Indra. Setoran hafalan 4 juz, 14 prestasi tingkat provinsi, 30 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Muhammad Fahri Ramadan, Palembang, 18 Oktober 2006. Anak keempat dari pasangan Bapak Imam Pamri dan Ibu Aprila. Setoran hafalan 4 juz, 5 prestasi tingkat provinsi, 3 prestasi tingkat Muhammad Firdan Adigana, Jakarta, 11 April 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Insinyur Juprianto ST IPM dan Ibu Riana Dewi. Setoran hafalan 4 juz, 7 prestasi tingkat provinsi, 2
2 prestasi tingkat nasional. Muhammad Rafan Kaisan, Palembang 27 Maret 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Rizky Firmansyah ST dan Ibu Marlia Rahmadiani AM. Setoran hafalan 4 juz, 4 prestasi tingkat provinsi dan 11 prestasi tingkat nasional. Muhammad Rizki, Prambatan 27 April 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Rusmin Martopo dan Ibu Ika Puspadewi SK. Setoran hafalan 4 juz, 12 prestasi tingkat provinsi dan 5 prestasi tingkat nasional. Rafael Dwi Handika Mardiono, Palembang 11 Desember 2007. Anak kedua dari pasangan Bapak Aris Mardiono AMD dan Ibu Novia Ablin AMD. Telah lulus di Universitas Bengkulu, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, jalur SNBP. Setoran hafalan 4 juz, 27 prestasi tingkat provinsi, 22 prestasi tingkat nasional, dan 1 prestasi tingkat internasional. Rafif Ananda Rasya, Banyuasin 19 April 2007. Anak pertama dari pasangan Bapak Rusdiansyah SKM dan Ibu Sri Astuti AMD AK. Telah lulus di Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, jalur SNBP. Setoran hafalan 4 juz, 11 prestasi tingkat provinsi dan 18 prestasi tingkat nasional. Rahmat Adi Nugroho, Jakarta 21 Juni 2006. Anak pertama dari pasangan Bapak Wasisto Nugroho SH dan Ibu Novita Indriani AMD. Setoran hafalan 4 juz, telah lulus di Institut Teknologi Sumatera, Program Studi Teknik Informatika, jalur SNBT. 3 prestasi tingkat nasional dan 1 prestasi tingkat internasional. Rashid Ilyasa Putra, Palembang 2 September 2006. Anak kedua dari pasangan Bapak Tri Yuda Paripurna SP dan Ibu Dwi Septiningrum AMD. Setoran hafalan 4 juz. Rivalsyah Armana Cahanda, Medan 24 April 2000. Anak pertama dari pasangan Bapak Chandra ST dan Ibu Nandayani. Telah lulus di Politeknik Negeri Bandung, Program Studi Teknik Kimia Provinsi, berjalur SNBP. Setoran hafalan 4 juz, 15 prestasi tingkat provinsi, 6 prestasi tingkat. Si Asisa Murbalan, Banyuasin 28 Agustus 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Oli dan Ibu Ayu. Setoran hafalan 5 juz, 1 prestasi tingkat nasional dan 1 prestasi tingkat internasional. Yokalion Al-Kaira, Toman 6 Juni 2007. Anak ketiga dari pasangan Bapak Sudirman dan Ibu Henny. Setoran hafalan 4 juz, 5 prestasi tingkat provinsi, 5 prestasi tingkat nasional. Telah lulus di Politeknik Negeri Sriwijaya, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, jalur SNBT. Zip Siren Hantra, Palembang 3 Desember 2006.
Anak pertama dari pasangan Bapak Sofyan Putra SD dan Ibu Zulfa Heriani SPD telah lulus di Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Komputer Program Sistem Informasi Jalur SNBP. Skor hafalan 4 juz, 5 prestasi tingkat nasional. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan kepada Ustadz Jusman Fitriansa SPD MPD, Bunda Intan Parabidawardiani MPD, Ustadz David Zahri SPD untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembacaan dan pelepasan siswa-siswi kelas 12 hari ini. Semoga momentum ini menjadi kenangan indah yang tak terlupakan, khususnya bagi para siswa yang akan melangkah ke jenjang kehidupan berikutnya. Selamat kepada para siswa kelas 12, semoga langkah kalian senantiasa diberkahi dan dimudahkan dalam meraih cita-cita. Saya Bunda Desiana Dan saya Ustadz Fernando, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah Ikrar Alumni SMA IT Al-Furqon Palembang. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kak Mili Cahya Putri. Kepada Kak Mili Cahya Putri, kami persilahkan. Kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh siswa-siswi kelas 12 SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang harap mengikuti saya dalam pembacaan Ikrar Alumni. Ikrar Alumni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kami wisudawan SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang berikrar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, serta menjunjung tinggi kedisiplinan beribadah, senantiasa mengamalkan ilmu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma hukum, senantiasa cinta terhadap tanah air, dan menjunjung tinggi nama baik lembaga pendidikan SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang.
Saya ucapkan selamat kepada seluruh alumni Angkatan 11 SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang yang sudah resmi menjadi alumni dan tergabung dalam Ikatan Alumni SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Kepada seluruh siswa kelas 12 SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan siswa teladan terbaik akademik, terbaik non-akademik, tahfiz terbaik, ujian kompetensi keislaman atau UKK terbaik yang akan dibacakan oleh Ustadz David Syahri SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA IT Al-Furqon Palembang. Kepada Ustadz David Syahri SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan nomor 561 garis miring KS SMA IT garis miring AF garis miring INT garis miring kelima garis miring 2025 tentang penghargaan siswa terbaik kelas 12, bidang akademik, non-akademik, tahfiz, UKK, dan siswa teladan SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2024-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, siswa terbaik akademi kelompok belajar 1 diberikan kepada selanjutnya, terbaik bidang akademis kelompok belajar 2 diberikan kepada
kepada yang terhormat Ustadz Hairil Abdillah selaku Alfurqon Palembang untuk memberikan penghargaan kepada Ananda yang berprestasi di siang hari ini. Bunda Surya untuk bisa berfoto mendampingi Ustadz Adi Hairil. Kepada Pak Hairil dan Bunda Surya untuk bisa kembali ke tempat, dan kepada orang tua dan siswa silakan membentuk barisan di tangga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke siswa terbaik bidang non-akademik. Siswa terbaik bidang non-akademik Ikhwan diberikan kepada Muhammad Dafa Nopal Falevi. Kepada Ananda dan kedua orang tua untuk bisa hadir di atas panggung. Untuk siswa terbaik bidang non-akademik Aqua diberikan kepada Salwa Ramadhani. Kepada Ananda dan orang tua Salwa Ramadhani untuk bisa naik ke atas panggung. Untuk pemberian penghargaan kepada yang terhormat Ustadz Agus Priyatmono SPD selaku Kepala SID Alfurqon Palembang
untuk naik ke atas panggung pemberian penghargaan kepada Ananda yang berprestasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke siswa terbaik bidang tahfiz. Siswa terbaik bidang tahfiz kategori ikhwan diberikan kepada Ananda Izzuddin Rasyad Ramadan. Silakan kepada Ananda Izzuddin beserta orang tua untuk bisa naik ke atas panggung. Selanjutnya, siswa terbaik bidang tahfiz kategori akhwat diberikan kepada Salsabila Rivalda Ulfa. Ya, kepada Ananda Salsabila Rivalda Ulfa bersama orang tua untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sahin Jasan selaku pengawas area Abil Robotik untuk bisa memberikan penghargaan kepada Ananda yang mendapatkan prestasi hari ini. Kepada Ibu Erna untuk bisa mendampingi pasangan kebetulan selesai berprestasi hari ini. Nanti Pak, ada satu lagi Pak.
kasih kepada Pak Sahim dan Bunda Erna untuk bisa kembali ke tempat, dan kepada anak dan orang tua untuk bisa berdiri di tangga yang sudah disiapkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut ke siswa terbaik ujian kompetensi keislaman atau UKK kategori Ikhwan diberikan kepada Rafif Ananda Rasya. Masya Allah. Silakan untuk meletakkan plakatnya yang di awal untuk menerima plakat yang baru. Dan terbaik ujian kompetensi keislaman atau UKK kategori Akhwat diberikan kepada Salsabila Rifalda Ulfa. Silakan Ananda. Yang terhormat Bunda Salama dan Bunda Dwi selaku manajemen Masjid Al-Furqon untuk bisa memberikan penghargaan kepada sekali lagi kami informasikan kepada Bunda Salama dan Bunda Dwi Murni selaku manajemen Masjid Al-Furqon untuk bisa memberikan penghargaan. Terima kasih kepada Bunda Salama dan Bunda Dwi. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak Ustadz yang saya banggakan, tiba saatnya kita akan menentukan siswa terteladan SMA IT Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2024-2025. Kategori siswa teladan diberikan kepada Rafael Dwi Handika Mardiono. Silakan kepada Ananda Rafael Dwi Handika Mardiono untuk bisa ke atas panggung bersama orang tua. Kepada yang terhormat
Ustadz Jusman Fitrian Isa SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqon Palembang untuk memberikan penghargaan kepada siswa teladan di tahun ini. Iya, kepada Ustadz Jusman untuk di tempat, kepada Rafael untuk di tangga. Kita akan mengadakan foto bareng bersama siswa-siswa terpilih di tahun ini. Kepada Bapak Hairil Abdillah selaku Ketua Yayasan Sid Al-Furqon bersama jajaran dari yayasan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan kepada Ustadz Agus Priyatmono selaku Kepala Sid Al-Furqon beserta manajemen, Ustadz Hoiri, Bunda Salama dan Bunda Dwi untuk bisa naik ke atas panggung mendampingi Ananda bersama Ustadz Jusman Fitriansa. Terima kasih kepada Ketua Yayasan beserta jajaran untuk bisa kembali ke tempat, dan kepada Kepala Sid Al-Furqon beserta manajemennya untuk bisa kembali ke tempat. Kami ucapkan selamat kepada semua ananda yang hari ini mendapatkan prestasi-prestasi yang mungkin tidak terduga. Demikianlah penghargaan siswa terbaik kelas 12 bidang akademik, non-akademik, tahfiz, UKK dan siswa teladan SMA IT Al-Furqon Palembang tahun pelajaran 2024-2025. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, it's time for us to see the great performance of 12th graders of SMA IT Al-Furqon Palembang in academic year 2024-2025. Audience, please give a big applause.
sedikit dari cinta besar yang kau beri selama ini. Ayah, terima kasih.
foto bersama satu angkatan dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum dan wakil kesiswaan kepada Ustadz Jusman, Bunda Intan dan Ustadz David, kami persilakan. Silakan dikoordinasi kepada tamu VIP, dipersilakan untuk ke ruang makan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Jusman dan kemudian kita ambil foto angkatan ya sebelum kita turun, foto angkatan. Silakan turun dengan teratur. Oke, silakan turun. Iya. Hadirin sekalian, tibalah kita pada penghujung acara ini. Seperti halnya tiupan angin yang membawa perubahan, semoga acara ini meninggalkan jejak yang mendalam dan berkesan bagi kita semua. Dalam penutupan yang penuh ta'zim ini, mari kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semangat yang telah kita temukan hari ini membawa kita semua menuju hari depan yang cerah dan berlimpah berkah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan inspiratif hari ini. Mari kita terus berbagi manfaat dan membangun masa depan yang lebih baik bersama. Saya Muhammad Naufal Alfrian Altaf. Dan saya Talita Mumtazah Ulipia Harahap
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang adalah masa untuk kita mengenang Acara semuanya. selanjutnya nak, kita akan foto kelas dan kepada orang tua para hadirin untuk dipersilakan mengambil makan di sebelah kanan. Silakan Bapak Ibu, karena anaknya akan acara bebas untuk foto kelas. Untuk orang tua yang mau ambil foto dipersilakan. Kita Baik. mulai dari Kelas 12 Aisyah, Bun. ya. Oke. Baik, silakan anak kelas 12 Aisyah untuk bisa mengambil tempat. Laksanakan foto. Pakai aja toganya nggak apa-apa, Nak? Hah? Pakai? Nggak apa-apa. Nanti sudah, hah? Untuk lighting, Ustaz, tolong dong. untuk lampu ini. lighting, lampunya fotografer minta ubah jadi putih. Tetap Naya yang pakai toga. Nanti setelah pakai toga, lepas toga. Nanti ada foto lagi. Kan momennya beda. Untuk lighting minta putih, lampunya jadi putih Pak. Sekali lagi kepada para orang tua dan undangan untuk segera mengambil makanan.